bersih ini dalam artinya betul-betul aparatnya bersih. Jangan lagi ada memikirkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Itu betul-betul mengelola ya program dan anggaran ini untuk kepentingan betul-betul rakyat. Masyarakat. Iya. Jadi kalau ini jalan maju bersih, aparatnya bersih semua tuh. Iya. Artinya punya integritas lah. Kemudian bermartabat. Marwah ini kan kembali. Kalau orang itu terpilih karena ya itu tadi isi tasnya dan dia tidak punya kapabilitas, apalagi tidak punya moralitas, itu tadi ya tidak berani berkorban. Marwahnya ini Tidak akan malah merusak sistem demokrasi kita. Iya. Entah ini mungkin ada yang mendesain dari luar supaya menggerogoti bangsa dan negara kita ini. Memang dibuat sedemikian rupa supaya kita seperti ini. Jadi menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak kredibel itu dengan cara-cara begini. Akhirnya negara kita lama-lama makin terpuruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, kembali lagi di podcast Portal Media. Kali ini saya mulai podcast sekarang ini dengan badan harus sedikit agak tegap. karena di depan saya sudah ada mantan Pangdam. Mantan Pangdam 14, Bang. 14 Hasanuddin. Ya. Ada Andi Bau Sawah Muhammad Mapanyuki. Betul, Pak? Andi Muhammad Bau Sawah Mapanyuki. Insyaallah. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Sehat-sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Saya perhatikan sosial media atau Bang sibuk sekali dari Ramadan. Saya coba perhatikan sosial media atau sibuk sekali. Iya. Itu anak-anak yang kreatif dan inovatif. Iya. Jadi dia mungkin dilihat kegiatan saya juga banyak sehingga banyak berita yang harus diinformasikan kepada ngapain Puang? Di daerah ngapain Puang? Apa dibikin Puang? Ya keliling-keliling melihat sitkon ya. Apalagi saya ini kan sejak dilantik sebagai ketua Dewan Masjid. DMI betul Pak Yusuf Kala kemarin. Ya. Otomatis saya jalankan tugas saya dong. Tugasnya apa DMI itu? Ya. Banyak sekali tugas yang harus kita benahi nih, terutama ngurus rumah Allah ini toh. Iya. Di samping ya memang sesuai dengan tupoksinya bahwa organisasi DMI ini harus betul-betul nyampe ke pelosok-pelosok sampai ke bawah karena memang pengurusnya mulai dari tingkat pusat, wilayah, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Oh sampai desa Bang. Bahkan sampai ke bawah ada namanya RT RW. Di mana ada masjid pasti ada pengurus masjid dong. Iya. DKM-nya toh. Nah itulah bagian dari secara struktural itu tugas dari DMI. Sorry Puang, maaf kata nih Puang. Itu kan biasa ada kalau kita ke masjid itu ada yang tidak terurus Puang. Iya. Ada apalagi kalau misalnya kita ke daerah ini Puang, singgah misalnya buang air kecil ini, itu ada yang bau lah, ada yang apa. Itu tugasnya DMI kan? Iya. Itu bagian memang tugas. Karena dalam konsep yang dicanangkan oleh ketua umum, ada beberapa tugas sebenarnya. Tapi terutama masalah bagaimana kita memakmurkan masjid dan masjid memakmurkan jamaahnya di situ. Jadi dua arah sebenarnya Pak. Jadi untuk memakmurkan masjid tentunya bukan hanya membangun masjid saja, tapi memelihara. Bagian dari itu. Iya. Bahwa ada beberapa masjid terutama di jalan-jalan protokol provinsi ya. Biasa gitu kan, orang singgah terus lihat. Mending tahan kencing kadang-kadang Buang. Tapi insyaallah ini ke depan kami sudah bagi tugas kepada seluruh pengurus baik yang ada di wilayah, di kabupaten, kota sampai kecamatan. Itu harus memang melihat tempat-tempat seperti wudu, tempat kamar mandi, WC dan kita sarankan agar dibangun memang khusus untuk yang musafir
itu kalau perlu ada tempat untuk mandi di situ dan disiapkan fasilitas seperti mungkin ya alat mandi, handuk, sabun, dan itu gratis. Ke depan, insya Allah. Dan ada beberapa kita sudah seperti di daerah mau masuk ke daerah kalau dari Pangkep menuju masuk ke Baru, itu sudah ada beberapa masjid yang sudah sebenarnya sudah siap untuk menerima yang musafir itu. Dan ini programnya DMI memang, Puang? Insya Allah. Tapi kita juga kerjasama dengan stakeholder yang ada di daerah. Kita harapkan pemerintah daerah juga, karena ini kan bagian dari bagaimana kemaslahatan umat. Kita ini kan mayoritas Muslim. Iya, Puang. Bayangin hampir 87% kan umat Islam di Sulawesi Selatan ini. Dan hampir sepanjang itu masjidnya banyak sekali. Iya, betul. Dari masjid ini di Sulawesi Selatan, data yang ada lebih dari 14.000. Banyak sekali itu, Bang. Di 24 kabupaten kota ini. 24 kabupaten kota. Kalau seluruh Indonesia 800.000. Jawa Barat. Banyak, betul. Dan terbesar di dunia menurut Pak JK itu terbesar masjid di dunia itu Indonesia, 800.000. Negara yang paling banyak masjidnya. Iya, paling banyak masjidnya. Penting sekali masjid ini, Bang. Penting sekali. Dan memang kita berkomitmen ke depan bahwa DM ini bukan hanya bagaimana menjadikan masjid itu sebagai pusat peribadatan. Ya, tapi juga sebagai pusat pengembangan masyarakat. Wah, menarik ini. Pengembangan terutama bagaimana membangun sentra-sentra ekonomi untuk membantu pemerintah di daerah agar dibangun sentra-sentra ekonomi berbasis masjid. Nah, salah satunya diharapkan bahwa masjid-masjid yang ada di kabupaten yang mungkin sudah masyarakatnya sudah betul-betul punya peduli terhadap masjid itu, ada namanya Infakmat. Artinya dia bikin toko untuk melayani kebutuhan masyarakat di sekitar masjid di situ. Toko-toko kelontong ya, bisa. Atau let's say misalnya semacam Alfamart, Indomaret itu. Kira-kira itu. Jadi ada istilah, ya kalau di masjid di situ ada Infakmat dan masyarakat di situ menggunakan itu untuk kebutuhan sehari-harinya. Artinya nanti kalau ada keuntungan itu tidak lari kemana, bukan untuk perseroan atau perorangan atau tapi itu akan masuk di masjid, dikelola untuk masjid. Kemudian masjid ini apabila ada itu dikembalikan lagi ke masyarakat. Siapa yang nanti yang membutuhkan, misalnya ada orang sakit lah atau akan jadi tidak melulu dari uang celengan itu, bukan. Ya, itu kalau celengan itu kan kita harapkan ke depan juga pengurus masjid yang ada di beberapa tersebar ini jangan mengandalkan uang celengan. Tidak boleh mengandalkan itu. Ya, harus betul-betul juga dia berinovatif. Ya, untuk membangun yang itu tadi. Apa saja yang bisa menghasilkan. Dan begini, pengembangan ekonomi, pengembangan juga masalah UMKM. Jadi diharapkan juga bahwa di masjid juga bukan hanya digunakan selain bukan untuk dakwah, tapi juga pengembangan itu bisa mengundang masyarakat untuk datang, mungkin habis setelah sholat asar untuk diberikan pelatihan, pembekalan. Atau sampai sejauh itu, Pak Andi? Harusnya ke situ. Saya lagi menggalang ini dan kalau bisa misalnya ya kalau saya kemarin bekerja audiens ke Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia untuk memanfaatkan kalau memang ada CSR-nya itu bisa disalurkan ke UMKM yang berbasis masjid. Gitu. Saya baru mau tanya tadi, Puang, dananya dari mana ini? Ini kan agak ambisius ini proyeknya ini. Enggak juga. Sebenarnya kita kan tidak terlalu ambisius, tapi begini maksudnya, kita harus memulai ini. Kalau tidak dimulai,
hanya wacana konsep Iya, saja. iya, iya, Kemarin iya. memang pernah ada wacana. Begitu saya masuk, saya kan menggantikan almarhum Iya, iya. Pak Amin Pak Sam. Sam, betul. Nah, kemudian saya dengar sudah ada, walaupun belum berjalan. Nah, sehingga ini saya mengajak kepada pengurus yang ada sekarang ini, mulai dari tiap kabupaten ini kita minta agar membangun sentra-sentra ekonomi itu, bikin infakmak, bikin pelatihan-pelatihan kepada jamaah, mau itu terutama ibu-ibu kan kalau daripada tinggal di rumah bikin kue. Apalagi kalau bulan puasa. Iya, kan betul, bisa betul, dia betul. bikin Iya. gitu kan, jual-jualan kue. Kenapa tidak? Di Makassar banyak pasar-pasar Nah, Ramadan itu tuh dia. semacam itu. Di contoh misalnya di Jalan Ani Panyuki itu kan ramai. Iya, betul, di depan masjid Depan itu. masjid, Iya. Itu mungkin salah satu konsepnya seperti itu. Iya, Dan itu sudah jalan. Nah, itu sudah Kalau di jalan. daerah lain kenapa tidak misalnya? Iya. Kabupaten lain nih Ya, kenapa kabupaten tidak lain. ngikut? Ah, itu. Puang, ada yang mengkritik ini, Puang. Apa tuh? Ini sebenarnya kita keliling-keliling daerah ini sebenarnya berkaitan dengan niatnya Puang Bausawa, Andi Muhammad Bausawa Mapanyuki. Iya. Saya panggilnya Puang saja nih supaya saya tidak terlalu panjang. Terkait niatnya untuk maju sebagai gubernur, Puang. Kalau saya tidak salah sudah ada 4 partai yang kita mendaftar, Puang. Ya, Iya. betul. Ada yang mengkritik itu, Puang. Ini kita keliling ini untuk ini, Puang. Ada kaitannya dengan niatan tak gitu loh, Puang. Saya kira semua balon juga pasti. Bukan cuma saya kan. Tapi nggak apa-apa, bagus. Dan ini kan Iya. masyarakat cari informasi kepada saya. Tapi perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya sebelum saya pensiun, Iya. saya kan pernah jadi kepala staf Kodam. Ingat, Oke. 1 tahun saya jadi kepala staf Kodam. Dan pada saat itu kan suasana COVID, ya. Iya, betul. Wah. Dan saya Kasdam. Kebetulan saya juga biasa mewakili Panglima pada saat itu. Iya, Puang. Kunjungan ke daerah-daerah. Jadi saya sudah biasa keliling ke daerah-daerah, melihat situasi, kondisi masyarakat di daerah, sampai ke pelosok-pelosok. Nah, setelah itu kan saya kembali lagi ke sini jadi Panglima Kodam. Betul. Dan itu COVID sudah reda. Saya sebagai orang putra daerah, Iya. ya, perlu dong saya lihat kondisi masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan dalam bidang apapun. Saya melihat langsung, mendengarkan langsung, berdialog langsung pada masyarakat yang ada di, bahkan petani, bahkan nelayan, bahkan di pegunungan yang sampai artinya ya mungkin kalau orang, mohon maaf, mungkin ada yang belum bisa menyangkut, tapi saya sudah naik ke atas misalnya. Melihat orang, luar biasa. Tapi memang saya ingin mengetahui keadaan masyarakat di sana. Tentunya ini ibaratnya kita ini belanja masalah toh. Kalau belanja masalah, Puang. Nah, jadi artinya kalau orang lain bilang, ada yang bilang reses lah turun kan. Iya. Kalau saya belanja masalah, saya lihat situasinya, begini kondisinya. Tentunya ada dialog. Nah, contoh misalnya petani. Saya ada beberapa petani itu yang saya temui menyampaikan keluhan. Banyak sekali keluhan. Keluhan petani apa sih, Puang? Itu masalah pupuk misalnya, kelangkaan pupuk. Kalaupun ada, kadang-kadang ya tidak, petani itu memang tidak dapat sebagaimana yang dia inginkan, gitu ya. Ya mungkin karena keterbatasan itu ya. Tapi saya lihat kondisi sekarang, wah kasihan betul petani. Bibit juga sama, bibit, Pupuk, bibit. Kemudian pasca panen, misalnya lagi panen, nah itu juga kadang-kadang gabahnya itu dia jual ya murah, ya bahwa jadi petani itu seakan-akan tidak bisa hidup ekonomis, artinya gitu, tidak bisa menikmati hasil pertaniannya. Padahal kalau kita lihat di negara-negara lain, ya saya kan juga pernah ke Vietnam, Iya. Vietnam itu luar biasa. Vietnam itu luar biasa, Pak. Iya,
petaninya di sana itu bisa menikmati sekali setahun misalnya lewat masa panen itu mungkin bisa sampai 4 kali. Kemudian dia bisa menikmati mungkin setahun ke depan hasilnya. Jadi ada invest dalam arti kata hasil dia. Tapi kalau kita mungkin hari ini panen ya, hari itu juga habis. Nah, itu bisa bayangkan. Ini sebenarnya saya baru mau tanya, Puang. Kita kan purnawirawan ini, Puang. Ya. Setahu saya sih kita Jenderal Bintang 2 kalau nggak salah terakhir. Jenderal Bintang 2. Kita sudah mencapai lah titik atas ketentaraan ini ceritanya, Puang. Momen apa itu, Puang? Kita putuskan dalam hidup saya harus berpolitik ini. Saya harus pindah ke politik. Apa yang mendorong kita, Puang, untuk bilang saya harus berpolitik ini? Apa dorongannya, Puang? Di mana momennya? Nah, kalau bicara terjun ke politik itu kan hanya judul ya, artinya politik kan. Sebenarnya kalau saya bagaimana memberdayakan diri kita untuk mau menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat. Kalau bicara politik itu kan kerennya politik ya. Oke. Peran ini kan peran seseorang pemimpin. Ya, untuk mau mengabdikan dirinya untuk mau memperbaiki keadaan situasi di masyarakat. Pengabdian ini, pengabdian. Jadi begini, saya ini kan lahir di Sulawesi Selatan di Makassar. Nah, kemudian saya dibesarkan di keluarga yang boleh kata kakek saya turun temurun itu, ya paman saya pernah berkuasa lah gitu. Ya di zaman kerajaan ya pasti kakek saya turun temurun tuh. Kemudian zaman Republik kakek saya pernah jadi bupati. Paman saya Andi Pangeran Patarani pernah jadi gubernur. Ya kan? Sebenarnya saya menahan pertanyaan itu, Puang. Kenapa bisa Namata, Andi Muhammad Bausawa, Mapanyuk ini Namata nama pahlawan semua ini, Puang. Saya menahan pertanyaan itu sebenarnya, Puang, supaya kita jelaskan terakhir. Cuman maksudku begini, Puang. Darah kepemimpinan itu sudah ada dalam diri ini, Puang. Itu yang kita coba jelaskan, Puang. Jadi itu saya perlu jelaskan dulu. Kemudian mungkin karena ya itu sudah ada darah saya. Kemudian saya hidup di lingkungan keluarga yang memang istilahnya orang-orang yang dihormati pada saat itu, karena saya ada di sini. Kemudian saya sekolah kan, SD, SMP, SMA. Mungkin tadinya belum kelihatan, ibaratnya bibit itu belum kelihatan karena belum tumbuh tuh, belum kelihatan batangnya, belum kelihatan daunnya. Tapi setelah saya sekolah masuk militer, akademi militer. Nah, di akademi militer ini pendidikan yang memang kita bukan dibentuk, ditumbuhkan jiwa kepemimpinan di dalam, dilatih mulai dari kita tingkat 1, 2, 3 sampai lulus jadi perwira, jadi komandan setingkat peloton. Nah, itu sudah kita dilatih menjadi pemimpin ya, memang ditumbuhkan dalam diri kita. Iya, Pak. Nah, kemudian terus berkarir dan alhamdulillah saya bisa mencapai jabatan yang memang yang dulu ya saya cita-citakan sebelum memang mau jadi Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Jadi waktu itu begini, dulu ada tes psikotes terakhir waktu kita baru melamar, waktu masih di Kodam 14 sana tahun 1984. Saya kan ikut tes seleksi masuk. Nah, di tes psikotes terakhir itu, dikasih 1 lembar kertas, itu dibagi 2, ya, dibagi 2. Dia bilang, kata testernya, dia bilang, coba kau tulis cita-cita bila kamu masuk jadi tentara, apa cita-citamu? Saya hanya Bismillahirrahmanirrahim, Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Dan itu dapat ya, Pak? Iya toh? Nah, itu di lipatan pertama kan. Dua lipatan nih ceritanya nih ya. Ini terus terang aja nih ya. Ini. Kemudian di lipatan kedua ditanya lagi, kalau kamu cita-citamu apabila kau berada di pemerintahan sipil? Saya hanya bilang Bismillahirrahmanirrahim, Gubernur Sulawesi Selatan. Pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya kan kalau saya tanya kira-kira
kalau Allah itu Iya. sudah merestui niat kita, Iya, kira-kira separuh nggak? Iya, iya. Pas soalnya janji Semua ini. iya, insya Allah. Ya kan? Itu. Nah, jadi kalau dibilang apa yang mendorong saya, yang mendorong saya kira secara lahiriah, ya tuh batinnya, dan saya dilatih menjadi pemimpin. Iya. Dan alhamdulillah saya selesaikan tugas saya sebagai militer, karir saya jadi Panglima Kodam. Iya. 14 hari. Saya kira masyarakat bisa menilai lah itu kan. Iya, oke. Nah, kemudian dalam perjalanan selama saya jadi Kasdam tadi, saya bilang Pangdam, saya keliling lihat keadaan situasi. Jadi ke depan ini memang Sulsel butuh pemimpin. Ya kalau bicara integritas, kapabilitas, ya moralitas, tapi butuh juga pemimpin yang betul-betul memang yang tadi saya bilang sudah terahnya memang pernah turun-temurun, kemudian pernah dilatih jadi pemimpin, sudah ditempa dengan berbagai macam persoalan, gitu kan. Kan ini perlu Pak, karena Pak di dalam teori manapun di dunia hanya pemimpin itu bisa lahir ada dua, yaitu tadi karena terahnya, keturunannya, dan disekolahkan jadi pemimpin. Dua-dua ada di Bapak, di Puang ini. Insya Allah. Nah, itu ya. Loh ini bukan ini kan kamu tanya. Iya, saya tanya ini, Puang. Cuman begini, Puang. Sampai hari ini kita tidak berpartai, Puang. Kan saya bukan dari dasar dari partai. Oke, pertanyaan saya berubah paling, Puang. Mau kikah berpartai? Insya Allah. Insya Allah. Kenapa tidak? Cuma saya kan bergaul dengan orang-orang partai politik. Saya kira kalau partai itu kan hanya kita harus berada di situ punya ini. Tapi saya kan mengikuti ini. Partai ini saya ikuti semua ini. Partai apa saja undang saya. Oke. Datang. Bismillah. Datang. Oke, begini paling Puang. Menurut Puang, partai yang punya ideologi sama dengan pemikiran Puang. Yang partai yang mana sih ini? Ya tentunya semua partai bagus. Platformnya pasti bagus. Pasti asasnya itu pasti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu kan? Iya, Bang. Nah, kadang-kadang kalau saya katakan tergantung pemimpin partai, figur dulu di partai itu. Kan terpengaruh kita. Iya. Nah, kalau itu jelas ada, pasti ada. Visi misi partai itu ada. Dan programnya pasti ada. Dan saya terus terang awalnya itu saya pernah baca visi misinya Gerindra. Nah, dan apalagi lihat saya figur seorang Pak Prabowo kan. Ya sama-sama. Purnawirawan. Kalau tentara, pasti dia kalau kita tanya siapa kira-kira idolamu? Nah, seperti saya, pasti saya bilang Prabowo. Kalau dulu mungkin zaman tua saya Jenderal Sudirman. Nah, iya. Semua anak-anak yang mau jadi tentara kayak Jenderal Sudirman namanya Pak. Dulu. Sekarang kan ada Pak Prabowo gitu ya. Ada masanya. Sekarang Pak Prabowo. Memang dulu kok, karena kita lihat seorang yang kelihatan nasionalis, punya patriotisme, dan beliau dicintai, bukan cuma dicintai oleh prajuritnya, beliau juga mencintai prajurit. Jadi dulu jadi kalau komandan, wah kita sepertinya tidak ada anak buahnya yang bicara jelek tentang dia, Bang. Kalau saya perhatikan memang ini, Bang. Menurut ini, Bang, apa keunggulan seorang pemimpin yang memimpin sipil dengan yang yang sipil memimpin sipil, Bang? Di mana keunggulannya, Bang? Saya kira begini. Kepemimpinan kan cuma seni saja. Kepemimpinan itu seni. Pak. Seni. Jadi siapa yang memimpin saya itu ya dia harus punya seni memimpin. Agar dia bisa menggunakan apa yang dia miliki, apakah pengetahuannya, pengalamannya, untuk bagaimana agar daerah yang dia pimpin itu dia bisa memberikan ide-ide dan rakyatnya mau ikut, dan semua artinya berlaku adil dan masyarakatnya bisa dia sejahterakan. Nah, kalau saya katakan apakah basicnya dari tentara,
sipil sebenarnya tidak ada perbedaan. Tidak ada Sama perbedaan. saja. Sama saja. Tergantung personalnya. Oke. Nah, bahkan kadang-kadang kalau kita lihat sekarang ini ya, ada pemimpin dari militer tapi tidak menonjolkan militernya. Tapi terbalik, ada pemimpin dari sipil tapi Iya ya iya. tuh, Ya, dia kayak saya tahu maksudnya lebih ini, Pak. militer. Iya, saya tahu maksudnya ini, Pak. Boleh dilihat lah. Nah, itu kan masyarakat bisa menilai. Bahkan biasa cerita dari warung kopi. Wah, saya kaget juga dengar. Oh ya. Itulah saya bilang tadi kan. Tergantung pemimpinnya. Begitu. Puang, kita kan termasuk yang sepertinya dalam tagline tak itu begitu mempertebal karakter militer tak. Misalnya nama tak kita jadi panglima tak misalnya. Atau jauh sebelum ini mengembalikan marwah Sulsel tagline tak ini, Puang. Memang ada tujuan khususnya ke Puang? Atau ini mengalir saja sebenarnya? Iya, begini. Karena ya saya banyak berkomunikasi dengan tokoh-tokoh di Sulsel. Termasuk mungkin tokoh-tokoh orang Sulsel yang ada di luar Sulsel, tokoh nasional. Iya. Akan mencermati di Sulawesi Selatan ini. Iya. Dan tokoh itu kan menilai siapa yang memimpin di Sulawesi Selatan, menilai keadaan di Sulawesi Selatan. Oke. Dan tokoh itu pasti merasakan dan pasti juga mendengar orang-orang yang ya seperti tadi petani, nelayan dan semua lah buruh. Nah, saya katakan begini, seorang pemimpin memang dibutuhkan satu pengorbanan ya. Oke. Jadi pemimpin bukan cuma harus punya kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan apalagi emosional, kecerdasan ekonomi juga kadang-kadang. Tapi dia harus punya sains mengorbankan dirinya. Itu syarat pemimpin tuh, Pak. Iya dong. Kalau misalnya dia tidak mau berkorban, paling tidak dia korban waktu. Oke. Kalau dia misalnya pemimpin, orang belum bangun dia sudah bangun. Bangun. Dia bangun, dia harus berpikir dong. Wah, saya harus kerja apa ini? Apa yang tentu seperti orang pemimpin itu ya. Iya, Bang. Nah, terus melihat keadaan, dia lihat keadaan. Saya kira kalau kita bicara pemimpin dunianya ya Rasulullah kita contoh. Iya. Ya kan? Dia bangun sebelum orang bangun dan melihat keadaan. Jadi melihat keadaan ini. Kemudian jadi istilahnya korban waktu. Oke. Ya. Tentunya juga harus korban pikiran. Dia harus banyak berpikir. Kalau ada pemimpin tidak mau berpikir, bukan pemimpin. Dia harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Dia harus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Dan artinya dia pemimpin itu tidak boleh anti kritik. Iya. Tidak juga boleh bilang dia nggak mau menerima saran. Ya. Sejelek apapun saran itu dia harus dengarkan. Kalau perlu dicatat. Ya, dan didiskusikan atau ya, memang tidak semudah yang kita bicarakan. Betul. Kemudian harus punya korban waktu, pikiran, tenaga. Pemimpin harus capek. Jangan pemimpin cuma tahunya duduk-duduk di ruangan yang ber-AC. Ya turun ke lapangan, lihat. Kalau perlu pemimpin itu sampai ke gunung sana di atas. Dan itu kita sudah lakukan waktu jadi. Jangan ditanya, boleh tanyalah. Nah, saya sampai sekarang pun kadang-kadang saya masih masuk ke daerah-daerah itu melihat keadaan. Oh seperti ini. Itu harus. Nah, dan terakhir kalau perlu korban materi. Jangan sebaliknya. Misalnya kan? Ya. Jadi itulah namanya kalau istilah saya katakan ya empati seorang pemimpin terhadap yang dipimpin itu harus lebih besar.
Karena dulu contohkan, ya mohon maaf, zaman kerajaan kan begitu. Iya. Oh, dia lihat keadaannya. Dan kalau berhadapan dengan persoalan, dia tampil tuh raja itu. Iya. Dia di depan. Dia di depan. Iya. Nah, Ini Puang pertanyaannya sebenarnya Puang. Tadi tuh kita bicara tentang kepemimpinan tadi itu. Berkorban, pengabdian. Pertanyaannya begini Puang, apa utang ke masyarakat ini Puang? Kenapa kita harus berkorban sih? Kita utang apa ke masyarakat? kalau bicara utang, saya kira manusia ini belum ada yang sempurna. Oke. Apalagi kita pernah dikasih kesempatan waktu jadi pemimpin tuh. Contohnya, siapa saja lah, saya panglima Kodam. Tentunya pasti banyak tugas-tugas saya yang belum saya selesaikan. Betul. Nah, saya waktu jadi di tentara, kita itu dilatih bagaimana membina itu namanya geografi, demografi, dan kondisi sosial. Jadi geografi itu wilayah, ya, bagaimana itu wilayah supaya kita bisa pantau semua dalam keadaan kondusif, aman, ya toh, geografi. Jadi di atas permukaan itu kita harus pantau. Jangan sampai artinya ada yang dimanfaatkan untuk kepentingan lain, bukan kepentingan untuk masyarakat. Demografi, bina manusianya. Kita bina manusianya, kita bina mulai strata paling bawah sampai ke atas. Kalau memang bisa kita terjun langsung ke masyarakat, kenapa tidak? Makanya ada di tentara itu ada namanya Babinsa. Ada Bintara Pembina Masyarakat. Nah, itu. Kemudian kondisi sosial. Kondisi sosial itu bicara tadi. Bicara politik, ekonomi, sosial, budaya. Dan kita pantau terus apakah masyarakat ini betul-betul sudah sesuai yang diharapkan. Itu seperti itu kesejahteraan. Dulu kita selalu ngecek harga-harga sembako. Di zaman saya dulu masih pangkat-pangkatnya diminta cek harga ini beras. Sampai itu ya, tentara sampai ngurus itu Bang. Itu laporan. Kalau ada artinya keluhan masyarakat, itu kita laporan ke atas. Iya, termasuklah harga gabah kalau ini kita laporan. Makanya dulu zaman kita dulu bilang ada istilahnya bagaimana agar jangan sampai masyarakat itu rugi gitu. Sampai itu ya? Gitu. Tentara sampai urus itu Pak? Urus. Dan itu memang bagaimana, itulah namanya pembinaan teritorial. Pembinaan teritorial itu ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Jadi ruang itu tadi geografinya, alat itu manusianya ya. Juang itu yaitu kondisi sosialnya. Supaya tangguh, ini harus berkesinambungan. Ya kita sudah diajarin Pak. Jadi bukan berarti tadi dibilang mungkin ada pertanyaannya, saya baru ini bicara politik. Itu sudah saya lakukan itu sebenarnya, itu bagian dari itu. Kan itu berpolitik juga itu. Itu politiknya dalam arti kata negara yang memberikan tugas kepada prajurit supaya apa? Bagaimana agar masyarakat itu jadi sejahtera. Itu aja ujung-ujungnya kan gitu. Puang, ngomong-ngomong soal politik ini Puang, di tagline itu Sulsel maju, bersih, bermartabat. Ya, begitu. Bermartabat ya terakhirnya. Sebenarnya Puang, dari tagline ini apa sebenarnya yang kita mau bilang? Apanya Sulsel yang tidak maju? Apanya yang tidak bersih dan apanya yang tidak bermartabat, Puang? Apa tujuan dari tagline ini sebenarnya, Puang? Ya, saya hanya kalau dibungkus itu sebenarnya mengembalikan marwah. Marwah, betul. Jadi betul. 3 ini poin. Sebenarnya banyak. Maju dalam arti kata ya Sulsel ini kan sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Ini sebenarnya kalau dikelola dengan baik, bisa aja di Sulsel ini tidak ada orang miskin. Potensi kita sebesar itu Pak? Besar. Kenapa tidak? Kita punya laut, ya. Kita punya daratan yang begitu subur. Kita masih punya mineral, ya. Di wilayah Sulsel, apalagi di wilayah Luwu. Itu kalau dikelola dengan baik dan konsekuen pemerintah itu, saya yakin rakyat 9 juta kurang lebih yang ada di Sulsel. Saya kira juga ada tokoh yang pernah mengatakan itu, kalau
resources ini dikelola dengan baik, maka bisa tiap orang rakyat Indonesia itu bisa dapat penghasilan 20 juta per orang. Bayangin aja Pak, sama aja sebenarnya kalau dikelola dengan baik. Nah, maksud saya begini, tentunya ya perlu tahapan ya. Makanya saya menawarkan loh, kalau saya insya Allah saya akan majukan Sulsel, apalagi Sulawesi Selatan ini kan gerbangnya Indonesia Timur. Dulu zamannya Gubernur Prof. Amiruddin itu sudah ada konsep sebenarnya yang bagus, cuma tidak berkesinambungan. Nah ini kemudian bersih. Ya saya katakan begini, kalau bersih itu artinya semuanya harus lahir batin bersih. Jadi aparatnya itu harus betul-betul bersih. Jangan yang jadi korban itu masyarakat, rakyat. Jadi fenomena sebenarnya di Sulawesi Selatan ini ya masyarakat bisa menilai bahwa pemimpin ini harus betul-betul punya integritas dalam hal menjalankan tugasnya, mengelola anggaran dengan baik. Karena kalau bukan orang bersih, maaf ini ya, mengelola ini, akan banyak ya orang-orang Sulsel ini yang berhadapan dengan hukum. Ya saya kira sudah ada buktinya kan, sudah ini kita diberikan banyak contoh dan itu catatan tidak bisa hilang. Artinya itu akan kembali lagi bahwa itu sudah ada yang seperti itu, sehingga saya katakan bersih ini dalam artinya betul-betul aparatnya bersih. Jangan lagi ada memikirkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, itu betul-betul mengelola ya program dan anggaran ini untuk kepentingan betul-betul rakyat, masyarakat. Iya. Transparan, dan artinya itu tidak ada lagi yang dipikir, pokoknya pengabdian aja, mengabdi saja. Kemudian kembali yang ketiga, bermartabat. Kita ini kan Sulawesi Selatan ini kan sangat dikenal dengan masyarakat yang budayanya begitu dihargai itu. Ada 3 kerajaan besar, Goa, Bone, Lu, bahkan berapa kerajaan. Ini harus dikembalikan. Artinya budaya, adat istiadat ini ada ruangnya sendiri. Jadi jangan dalam hal ini saya kira pemerintah siapapun yang memimpin ini harus diberi ruang untuk dikelola dengan baik ini budaya kita, adat istiadat. Karena ini potensi juga sebagai sumber ekonomi nanti ke depan. Kalau pariwisata kita bagus, budaya kita pelihara dengan baik, kita bangkitkan lagi. Sekarang contoh misalnya kayak Sindri udah mau punah. Iya. Mau hilang dengan budaya. Cari orang yang Sindri susah sekarang, Bang. Iya kan? Nah, inilah saya bilang, kita harus kembalikan marwah Sulawesi Selatan, kemudian adat istiadat. Artinya dulu kan kita itu takut sekali sama orang tua kita kan, hormat sekali. Tapi sekarang ini boleh kata ini karena mungkin, mohon maaf ini, banyak juga mengatakan ya karena ini dihilangkan pendidikan etika, di sekolah itu sudah tidak ada lagi. Itu tempat namanya. Artinya ini harus dikembalikan seperti semula. Saya kira itu, Bos. Jadi kalau ini jalan maju bersih, aparatnya bersih semua tuh, artinya punya integritas lah. Kemudian bermartabat, marwah ini kan kembali Sulawesi Selatan. Itu bungkusannya marwah. Marwahnya nanti akan muncul Sulawesi Selatan. Ya mungkin sebagai provinsi, ya saya pingin bahwa ke depan sebagai ikon pilot proyeknya provinsi yang ada di 30 provinsi yang ada di Indonesia. Ini. Itu. Kenapa tidak? Bisa insya Allah. Bisa, Puan. Ya, dengan kerja ya itu tadi harus berkorban tuh. Kalau pemimpinnya nanti cuma ya sebatas di kantor saja, paling nerima laporan saja, itu saya kira tidak akan maksimal. Tidak akan maksimal. Nah, itu. Puang,
Tadi saya ini Puang, tadi waktu kita cerita tentang anak-anak itu Puang, saya ingat pengalamanku saya dulu itu Puang. Kalau ada tamunya bapakku, jangankan lewat depannya, bersuara saja. Takut sekali saya Puang. Iya kan? Nah, tapi sekarang coba lihat. Iya anak. Malah dipelototin kita. Puang, ini pertanyaannya nih Puang. Tadi itu kita bicara Visita sebagai gubernur. Memungkinkankah kita Puang kalau dilamar jadi wakil gubernur? Ya banyak juga bertanya seperti itu ke saya. Iya. Ya. Tapi ini kan namanya proses demokrasi ini kan harus kita lalui itu. Iya. Semuanya itu tidak artinya bisa saja terjadi. Terbuka pintu kemungkinan itu Puang. Semua di zaman sekarang ini ya, bisa semua terjadi. Kenapa? Karena itu tadi bahwa politik ada hitung-hitungannya. Ya. Nah, hitung-hitungannya itu mungkin kamu sudah tahu lah hitungannya. Ini dari mana, dari partai ini, ya toh begitu. Daerah mana, daerah. Semua itu bisa terjadi. Atau mungkin juga bisa saja saya tidak maju kan misalnya. Iya. Lebih ini lagi, tapi saya bilang soal maju, tidak maju, mau jadi gubernur, tidak gubernur, insya Allah saya tetap akan, selama saya masih diberikan kesehatan, kekuatan, saya akan maksimalkan sisa-sisa hidup saya untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan. Mumpung ada lembaran kedua tadi Puang, kan yang satu sudah terpenuhi Puang, lembaran pertama tadi itu lipatan pertama sudah jadi kodam. Sekarang ini yang kedua. Ya. Tapi saya sudah bersyukur, sudah tercapai cita-cita saya yang pertama. Susah bos, tidak gampang. Iya. Apalagi. Iya. Saya katakan begini, kalau di militer itu kan dirintis dari bawah ke atas. Iya. Enggak bisa langsung naik gitu. Enggak bisa. Kalau politik kan yang penting isi tas. tadi. Tidak hanya kapasitas, juga isi tas. Kalau isi tasnya sudah ada partainya, bisa jadi. Tapi kan hasilnya juga tidak maksimal. Siap. Ya. Berandai-andai ini Puang. Mungkin pertanyaan terakhir. Ini berandai-andai. Let's say kita diusung oleh partai. Terus disuruh sama partai, kita Puang boleh pilih wakilnya. Siapa ini kira-kira Puang? Wakil ideal dalam kepala tak. Atau kalau enggak mau sebut nama, sebut ini aja Puang, parameternya. Sosoknya yang bagaimana Puang? Oh. Ya, banyak juga yang tanya. Bahkan kalau pernah banyak kan media itu mencoba-coba memasang pasangan. Ya. Saya bilang gini, yang penting begini. Kan tentunya itu kan tergantung dari pertama hasil survei. Oke. Ya toh, yang bagus survei. Kemudian mungkin masukan-masukan dari para tokoh-tokoh, termasuk dari partai politik itu sendiri. Kadang-kadang juga memang pertanyaan diserahkan, misalnya ada juga tergantung ini. Kalau saya sih siapa saja, yang penting orangnya bisa diajak kerjasama. Yang tadi itu syaratnya punya integritas. Ya, kapabilitas pastilah. Isi tas Puang. Isi tas, ya kali kan udah tahu kan. Kalau namanya isi tas itu, yang persyaratan utama katanya. Saya pernah minta petunjuk kepada orang yang sangat dihormati. Saya bilang, Pak, saya ini mohon doanya, saya ingin maju, misalnya mungkin ada arahan maju jadi gubernur. Langsung dibilang, arahannya begini aja, yang lain tuh nomor sekian, yang utama itu isi tas. Realita politik kita seperti itu Puang. Nah, inilah yang merusak sebenarnya. Ini ke depan sistem politik kita tidak boleh seperti ini. Betul. Ini sudah sangat istilah transaksional. Betul. Hasil pileg kemarin kalau kita jujur ya, kan ada juga yang para yang survei-survei itu kan melihat keadaan di masyarakat itu kemarin. Iya, betul. Bukan lagi kalau katanya di 2019 menghampiri 40-45%.
transaksi. Ini sudah sampai 80 bahkan lebih. Betul Bang, betul. Ini kan bagaimana bisa mau cari pemimpin yang ideal? Betul. Saya tanya, kalau orang itu terpilih karena ya itu tadi isi tasnya dan dia tidak punya kapabilitas, apalagi tidak punya moralitas, itu tadi ya tidak berani berkorban. Marwahnya ini tidak akan malah merusak sistem demokrasi kita. Iya. Maka dari itu ini harus dirubah. Ya, masyarakat juga harus sadar juga dan para partai politik juga saya kira harus menyadari ini. Iya. Tapi walaupun kita menyuarakan ini, ya kita lihat sebenarnya saya ingin menguji sistem politik yang ada terutama di Sulawesi Selatan. Sebenarnya saya ini mau maju tanpa ada pendekatan isi tas itu. Nah, itu. Tapi setelah saya lihat perkembangannya, waduh ini memang pertanyaan ini sebenarnya Puang saya sudah pernah tanyakan ke beberapa orang yang di sini, baik di on cam maupun off cam. Sekotor itukah politik kita, Puang? Ya realitanya seperti itu. Ya realitanya seperti itu. Bahkan ya, boleh kalau saya dapat informasi ya dari bahwa pada saat itu pileg kemarin, peredaran uang satu minggu sebelum dan pada ini, malam pemilihan, betul Pak. Orang beredar itu artinya apa? Diapakan itu uang? Kan nggak mungkin dipakai untuk apa, belanja apa? Digunakan untuk transaksional itu. Jadi inilah yang merusak ini. Dan sistem ini saya kira sistem demokrasi kita sebenarnya bagus. Kalau itu demokrasi Pancasila ini ya, sebenarnya kalau saya katakan pelaku-pelakunya inilah yang membuat kita, entah ini mungkin ada yang mendesain dari luar supaya menggerogoti bangsa dan negara kita ini, memang dibuat sedemikian rupa supaya kita seperti ini, jadi menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak kredibel itu dengan cara-cara begini. Akhirnya negara kita lama-lama makin terpuruk, hancur nanti. Sebagai sebuah bangsa, Puang, kita bisa ngapain, Puang? Ya tentunya sebenarnya kita bangsa ini kan berdaulat, ya masih artinya kalau kita semua dulu ada alat pemersatu kita ya, ada di zaman sejarah itu kan Sumpah Pemuda, kemudian proklamasi Pancasila itu kan simbol-simbol pemersatu bangsa itu kan, kita bisa bersatu. Ini bisa juga kembali lagi bahwa perlunya seluruh stakeholder menyadarkan semua anak bangsa ini, siapapun, terutama tokoh-tokoh itu. Saya terus terang, saya keliling kalau misalnya dari masjid ke masjid, itu selalu saya mengingatkan bahwa kalian harus sadar bahwa memilih pemimpin ke depan itu jangan sampai karena ada janji atau iming-iming, apalagi pemberian apapun bentuknya itu, jangan. Sebenarnya kalau kita umat Islam menyadari itu, dan itu kan dalam ada ustadz mengatakan itu neraka jahanam tempatnya. Baik yang memberi maupun menerima. Iya. Ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu pernah diulas itu. Tapi saya nggak tahu juga masih terjadi, bahkan 2024 kemarin pileg ini, dan tidak menutup pilkada ini. Oh iya, bisa saja. Maka dari itu saya minta kepada teman-teman media ini, termasuk ini, siap, tolong dikontrol dan disuarakan. Siap. Jangan sampai malah ikut nimbrung. Ambil lambat. Kalau Portal Media, Puang, setiap kali politisi kesini, Puang, pertanyaannya itu yang paling sering saya tanyakan itu, Puang. Betapa brutalnya pemilu kemarin ini, Puang. Ini cuman kan kadang-kadang tuh beda jawaban off cam sama beda jawaban on cam, Puang. Insya Allah kalau saya jauh lah dari situ ya.
Ya. Puang, terima kasih banyak Puang sudah meluangkan waktu datang ke studionya Portal Media Puang. Ya. Insya Allah mudah-mudahan jangan bosan-bosan kalau saya undang lagi Puang. Insya Insya Allah. Puang, terima kasih Puang. Terima kasih teman-teman Portal Media. Kita terima kasih sudah datang, sudah mampir ke YouTube Podcast Portal Media. Saya Sal, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panglimata. Thank you.